Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali masih diterapkan. Meski demikian, PPKM juga diikuti sejumlah pelonggaran agar roda perekonomian tetap berjalan. Namun faktanya pelonggaran ini tidak membawa angin segar bagi para pedagang kaki lima yang terkena dampak pahit pandemi COVID-19. Pedagang kaki lima menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun di Indonesia. Meskipun pembatasan sosial sudah mulai berangsur dilonggarkan, tetapi pada faktanya belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mereka. Hari sudah mulai siang, tetapi cobek milik Faisal masih bersih. Hal ini berarti belum ada gado-gado yang diracik untuk pembelinya. Pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang sudah berjualan selama 6 tahun ini mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi virus corona setahun terakhir. Berasa banget omset menurun. Ya pendapatan benar-benar menurun lah selama pandemi ini. Kalau dibandingin dari sebelum sama sesudah, Bang? Kalau dibandingin sebelum pandemi lumayan jauh bedanya ya. Dari sekitar seumpama 600.000, pas pandemi cuma 100, 120 gitu dapatnya. Perbedaannya jauh banget. Serupa dengan Faisal, Ahmad penjual minuman di areal yang lain juga merasakan hal yang sama. Merosot banget. Kalau sebelum pandemi kan kita penghasilan bisa 300, 400. Sekarang paling dapat 50, 70 kan sehari. Ini kan PPKM udah mulai dilonggarin nih, PSBB juga udah mulai agak longgar gitu ya. Ada pengaruh nggak? Pengaruh mah enggak. Kelangkaan pembeli terutama di lapak pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman terjadi karena warga masih diliputi kekhawatiran akan terpapar COVID-19. Selama COVID baru sekarang berani keluar. Iya, belum berani sih untuk makan di pinggir-pinggir jalan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kebanyakan pekerja, baik yang bekerja di kantor ataupun yang bekerja di lapangan seperti saya, lebih memilih untuk membawa bekal makan sendiri dari rumah ketimbang beli di pedagang kaki lima. Hal ini di satu sisi dianggap lebih baik dan juga aman untuk kesehatan. Tapi di sisi lain, menurunkan daya beli yang tentunya berpengaruh kepada menurunnya pendapatan dari pengusaha kecil termasuk pedagang kaki lima. Lantas, apa saran dari analis ekonomi terkait hal ini? Ini dia jawabannya. Pendiri Think Tank Ekonomi Core Indonesia, Henry Saparini menilai pemerintah seharusnya melibatkan pengusaha kecil termasuk pedagang kaki lima dalam program bantuan sosial, misalnya untuk memproduksi bahan paket bantuan sembako. Selain dapat bansos, mereka bekerja dan mendapatkan uang dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya sedang akan diserap oleh pemerintah. Tapi sayangnya sekarang ini kan belum. Jadi justru perusahaan besar yang mendapatkan market, ya, dan kemudian mereka ini seolah-olah hanya sebagai objek. Di tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menggelontorkan bantuan 2,4 juta rupiah per orang untuk 12 juta pedagang kaki lima serta pengusaha kecil lain. Menurut Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Edi Satria, selain akan kembali menggulirkan bantuan tunai di tahun 2021, pihaknya berencana menjadikan pelaku usaha informal seperti pedagang kaki lima dan kios rumahan sebagai unit usaha formal. Melalui NIB, nomor induk berusaha, yang itu gratis nanti untuk usaha mikro. Kalau mereka sudah punya NIB ini, nanti beberapa program yang memang akan disalurkan melalui beberapa pendanaan pemerintah itu bisa disalurkan ke mereka. Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Kaki Lima per tahun 2020, diperkirakan terdapat 22 juta anggota. Jumlah ini tentu jauh lebih besar jika dibandingkan jumlah penerima bantuan tunai dari pemerintah di tengah pandemi yang digelontorkan pada tahun lalu. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.